Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda, umur aku 20 tahun, aku mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi hari ini aku akan membahas beberapa soal, yang pertama itu soal matematika, jadi langsung aja kita bahas soalnya. Jadi dari soal tadi kita dapat mengetahui kalau radius dari lingkarannya besarnya 1 dan sudut dari DAB itu besarnya 30 derajat. Yang ditanya adalah luas dari trapesium ABCD. Jadi untuk memudahkan, aku taruh ini 0 di titik pusat dan ini aku buat garis DE namanya. Jadi dari gambar ini kita mengetahui kalau luas dari trapesium ABCD ini merupakan gabungan dari luas segitiga AED dan juga persegi panjang EBCD. Jadi untuk mencari luas segitiga ABCD, kita cari terlebih dahulu luas dari segitiga AED. Nah, luas dari segitiga AED itu dapat kita cari tahu dengan rumus segitiga alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, alas dari segitiga AED merupakan sisi AE. Dan tingginya merupakan sisi ED. Nah, bagaimana cara mengetahui besar dari sisi AE? Nah, jadi di sini sudutnya 90 derajat, maka di sini sudutnya 60 derajat. Nah, terdapat suatu segitiga istimewa dengan sudut 30, 90, dan 60 derajat, dan perbandingan sisinya tetap. Jadi, pada sisi 60 dan 30, antara 60 dan 30 derajat, itu perbandingan sisinya 2, antara sudut 30 dan 90 derajat itu akar 3, dan antara 90 derajat dan 60 derajat itu 1. Nah, ini kita dari sini sudah tahu nih, kalau panjang dari AD 2. Dari mana kita tahunya? Jadi, panjang garis AO dan OD masing-masing 1, karena garis AO dan OD merupakan jari-jari yang kita ketahui dari awal besarnya merupakan 1. Jadi garis AD ini besarnya sama dengan 2. Sehingga karena perbandingan sisinya tadi 2, akar 3 dan 1, maka garis AE yang merupakan garis di antara 30 dan 90 derajat besarnya akar 3. Jadi AE besarnya akar 3 dan ED besarnya merupakan 1. Lihat dari perbandingan ini ya. Jadi, luas dari segitiga AED sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya kita cari luas dari persegi panjang EBCD. Nah, luas dari persegi panjang EBCD itu rumusnya panjang dikali lebar. Nah, panjangnya itu merupakan garis ED ini, yang tadi besarnya sama dengan 1, lalu dikali lebar. Nah, lebarnya itu bisa garis EB yang sama dengan garis DC, atau bisa juga yang garis FG yang ada di sini. Nah, agar memudahkan, maka kita cari panjang garis FG. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, garis FG ini merupakan selisih dari garis OG dan garis OF yang di sini. Jadi untuk mengetahui panjang FG kita kurangi keduanya. Nah, garis OG itu merupakan radius dari lingkaran. Karena ini titik O di sini dan ini titik G di sini, jadi besarnya sama dengan 1. Dan garis OF, nah ini kita perlu cari tahu besarnya. Bagaimana caranya? Jadi ini garis OF dan DF ini kan saling tegak lurus. Maka sudutnya di sini 90 derajat sehingga di sini 30 derajat. Nah, kita gunakan perbandingan sisi yang tadi. Ini kita sudah mengetahui ya kalau OD ini panjangnya sama dengan 1. Di sini 1. Di sini perbandingannya 2. Berarti kalau di sini akar 3, maka OF ini panjangnya menjadi akar 3/2 karena ini perbandingannya ya.
Jadi kita ketahui kalau F itu panjangnya akar 3 per 2. Sehingga garis FG itu besarnya sama dengan 1 dikurang setengah akar 3. Berarti kita masukkan ke sini 1 dikurang setengah akar 3. Nah, jadi kita kan ingin menghitung luas dari trapesium ABCD. Nah, luas dari trapesium ABCD tadi itu sama dengan luas dari segitiga AED yang besarnya setengah akar 3 ditambah luas dari persegi panjang EBCD yang besarnya 1 dikurang setengah akar 3. Nah, ini sama dengan setengah akar 3 ditambah 1 dikurang setengah akar 3. Ini ada plus setengah akar 3 dan min setengah akar 3, bisa dicoret, berarti hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya aku akan membahas soal IPA. Nah, langsung aja kita lihat soalnya. Nah, oke, dari soal tersebut kita mengetahui bahwa rho atau massa jenis air besarnya 1 gram per cm kubik dan volume balok itu 80% tercelup dalam air seperti yang ada gambar di sini. Yang ditanya adalah berapa massa jenis atau rho dari balok. Nah, soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus dari hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu berbunyi bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair itu mengalami gaya angkat atau gaya Archimedes yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Ini gaya angkatnya kita tulis tandai dengan FA. Lalu berat dari benda kita tandai dengan W. Nah, berarti dari sini kita menyimpulkan kalau W atau berat benda itu sama dengan gaya Archimedes yang bekerja pada benda. Nah, berat benda itu dapat kita ketahui dengan mengalihkan massa benda dengan gravitasi. Dan massa sendiri itu dapat diketahui dengan mencarikan rho atau massa jenis dari benda dengan volume benda. Jadi, rumus ini dapat kita jabarkan menjadi rho benda dikali volume benda dikali dengan gravitasi, sedangkan gaya Archimedes itu dapat kita cari dengan mengalihkan massa jenis dari fluida dan volume dikalikan dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan gravitasi. Nah, yang kita cari adalah rho atau massa jenis dari benda. Jadi ini dari rumus ini karena gravitasi sama nilainya, jadi bisa kita coret. Nah, cara mencari rho benda berarti rho atau massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda dalam fluida, dan volume benda yang awalnya di sini pindah ke bawah sini. Jadi volume benda. Nah, volume benda dalam fluida ini kan dibagi dengan volume benda. Kalau kita lihat dari sini ya. Nah, ini berarti perbandingan volume benda dalam fluida dan volume benda itu sama dengan volume benda yang persentase volume benda yang tercelup. Jadi besarnya sama dengan 80% atau sama dengan 0,8. Berarti dari sini kita dapat mengetahui kalau rho benda itu sama dengan rho fluida yang besarnya 1 tadi dikalikan dengan 0,8. Sehingga hasilnya rho atau massa jenis benda sama dengan 0,8 gram per sentimeter kubik. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, aku ucapkan terima kasih.